Oke, ini adalah cuplikan film dari Passion of the Christ, di mana waktu Yesus dia harus menghadapi salibnya untuk menebus setiap kita. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini akan diberi judul It is finished. Coba katakan, it is finished. It is finished diambil dari Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 ini dikatakan Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati itu bukan karena nyawanya dicabut, saudara. Tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Jadi jangan salah. Seringkali persepsi kita salah. Ketika Yesus harus menghadapi salib, kemudian dia mati. Karena semua luka-luka yang dihadapinya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini kalau kita bacanya salah, ini akan menjadi pemahaman yang berbeda. Kalau kita sebagai manusia, nyawa kita yang hilang ketika sudah pada waktunya. Tapi Yesus enggak. Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa itu it is finished atau apa itu sudah selesai. Yang kedua, mengapa it is finished? Mengapa sudah selesai? Dan yang ketiga, dampak atau akibat dari it is finished atau dampak akibat dari sudah selesai. Nah, kita mulai dari yang pertama, apa itu it is finished atau apa itu sudah selesai. Oke, coba katakan, it is finished. Sudah selesai. Karena kita akan sering ketemu dengan perkataan ini, it is finished dan sudah selesai, ya. Nah, kalau kita tahu it is finished, ini adalah kata-kata, salah satu kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Nah, kita tahu kalau misalnya nih, orang mau meninggal, ya, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, biasanya itu adalah kata-kata yang sangat berharga banget. Gitu kan? Ini Yesus mengucapkan kata-kata ini persis sebelum dia menyerahkan nyawanya. Nah, kalau kita belajar it is finished ini dari bahasa Yunani yang dari kata tetelestai. Coba katakan tetelestai. Apa itu tetelestai? Tetelestai adalah artinya berarti telah tuntas atau telah dibayar lunas. Jadi tetelestai ini ketika Yesus mengatakan sudah selesai atau it is finished, ini benar-benar Yesus sudah menuntaskan semuanya. Dia sudah menyelesaikan dengan sempurna untuk kita semua. Gak ada kekurangan apapun juga karena dia menyelesaikannya dengan sempurna. Nah, di antara 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, hari Minggu besok kita akan mengkhotbahkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah kalimat yang berkata sudah selesai. Nah, kata sudah selesai ini sebenarnya ini adalah salah satu puncak dari narasi Yesus di atas kayu salib. Gitu. Sebuah seruan yang menggema ke seluruh sejarah penebusan. Jadi
ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, kalau kita belajar Alkitab, ya, ada perjanjian lama, ada kisah tentang penciptaan, kejatuhan manusia, terus kisah tentang penebusan, ya. Setelah itu Yesus berkata sudah selesai. Ini ada pembalikan suatu culture, saudara. Jadi kalau kita baca Alkitab, seringkali kita harus melihat peristiwanya ini setelah Yesus menyelesaikan semua karyanya di atas kayu salib atau sebelum. Jadi banyak hal seringkali kita membaca firman Tuhan itu kita pukul rata. Kita pukul rata apa yang menjadi perkataan sebelum itu kita jabarkan seakan-akan terjadinya sesudah. Nah sebenarnya garis lurusnya itu, garis tegasnya adalah ketika Yesus bilang sudah selesai. Nah nanti kita akan belajar lebih banyak lagi kenapa ini garisnya gitu. Nah kalau kita lihat kata tetelestai ini berasal dari bahasa dasar teleo. Apa itu teleo? Artinya menyelesaikan, memenuhi, atau menuntaskan. Nah sebenarnya kalau kita baca tetelestai ini dari bentuk perfect tense. Kita tahu perfect tense adalah sesuatu yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai hari ini dan ini dampaknya tetap ada dan terus bekerja sampai ke masa yang akan datang. Itulah perfect tense. Nah ketika kita belajar, ketika Yesus mengatakan it is finished, tetelestai, sudah selesai, ini dampaknya ada di masa lalu dan masa kini dan ini terus berjalan dan tetap berlaku sampai ke depan. Dia mengetahui apa yang akan terjadi pada hidup kita. Dia mengetahui bahkan sebelum kita dilahirkan. Dia mengetahui bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dan dia juga mengetahui sampai akhir hidup kita. Dia sudah mengetahui semua di dalam kedaulatannya. So it is finished, sudah selesai. Ini mengandung makna sebelum, sekarang, dan sesudahnya. Amin. John Piper bilang gini, saya langsung bahasa Indonesianya aja. Salah satu hal terbesar yang pernah Yesus katakan adalah sudah selesai. Ketaatanku telah selesai dan sempurna dan kamu membutuhkannya. Kita nggak akan pernah bisa taat, saudara. Kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan semuanya. Maka itu kita butuh Yesus. Dan dia udah menyelesaikannya semua dengan sempurna. Penderitaanku telah selesai. Dan kamu membutuhkannya untuk menutupi semua dosamu. Siapa yang setuju dengan saya bahwa hidup di dalam dosa itu menderita sekali? Ya, hidup di dalam dosa itu sangat menderita. Tapi kadang-kadang kita nggak berdaya untuk melepaskan diri dari yang namanya dosa. Karena setiap manusia punya iniquity. Apa itu iniquities? Iniquities adalah kecenderungan berbuat dosa. Nah Yesus menderita untuk kita, untuk dia menebus setiap dosa saya dan dosa kita semua. Dia menyelesaikan karya penebusannya di atas kayu salib dan dia berkata, it is finished. Sudah selesai. So, alasannya kenapa dia menderita. Aku telah selesai menyingkirkan murka Allah dari umatku. Aku telah selesai memberikan pukulan maut kepada siapa? Iblis. Aku telah menetapkan perjanjian baru bagi umatku. Sudah selesai. Dan karena itu sudah selesai. Jadi tuntas, saudara. Selesai. Salib bukan kekalahan. Tapi kemenangan akhir yang menentukan.
Dalam Ibrani 2 ayat 14 katakan dengan kematiannya ia telah mengalahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So salib itu sebenarnya kelihatannya salib itu sebuah kekalahan. Tapi sebenarnya salib adalah sebuah kemenangan. Kalau nggak ada peristiwa salib hari itu, kita hari ini nggak ada yang selamat. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan nggak adil. Kenapa kok si A diselamatkan, si B enggak? Kenapa kok kayaknya Dave hidupnya lebih benar, pasti dia diselamatkan gitu kan? Terus kenapa Glenn hidupnya kayaknya berantakan, pasti nggak diselamatin gitu. Terus ada yang ngomong Tuhan nggak adil, gitu kan? Kalau Tuhan mau adil, kita nggak ada yang bisa selamat. Jadi kalau yang masih sering mempertanyakan keadilan Tuhan, yuk kita bertobat sama-sama. Bukan saudara aja. Saya seringkali di dalam hati juga berpikir hal yang sama. Saya seringkali juga berpikir bahwa Tuhan gak adil. Dia dapat pekerjaan yang bagus. Saya kok enggak ya? Terus iri gitu kan. Rasanya Tuhan gak adil. Tapi kalau kita berpikir lebih lanjut lagi, dia hidupnya benar, pasti dia diselamatkan. Yang ini hidupnya gak benar, pasti dia gak diselamatkan. No. Kalau kita mempertanyakan keadilan Tuhan, kita gak ada yang selamat, saudara. Karena sejujurnya, kalau dia mau bicara tentang keadilan, kita semua mati. Kita semua mati. Satu-satunya sosok yang bisa mempertanyakan keadilan Tuhan hanya Yesus. Karena dia adalah seseorang yang tidak berdosa dan harus menghadapi murka Allah untuk kita semua. So hari ini, kalau kita berada di tempat ini, ya, dan kita bisa percaya kepada Dia, percaya kepada karya penebusan yang luar biasa, so kita harus mengucap syukur karena kita punya kesempatan untuk mengenal Dia. Gak banyak orang yang punya kesempatan yang sama seperti kita, teman-teman. Banyak orang yang gak punya kesempatan untuk mengenal Dia, tapi kita punya kesempatan hari ini untuk mengenal Dia. So hari ini, kalau kita bisa mengenal Dia, yuk kita sama-sama kita mengucap syukur. Amin. Yesus tidak berkata, aku selesai. Tapi sudah selesai. Ini beda. Aku selesai dengan sudah selesai. Itu beda. Tidak ada tersisa untuk dikerjakan. Penebusannya telah genap. Amin. Ada ilustrasinya seperti ini. Ceritanya ada seseorang itu punya hutang yang gede banget. Punya hutang yang besar dan dia gak bisa bayar hutang-hutangnya. Istilahnya kolor pun ngutang, saudara. Tahu maksudnya kolor pun ngutang? Karena ternyata asetnya atau kekayaannya itu lebih kecil daripada utangnya. Jadi apa yang dia pakai, kolor pun ngutang. Ada orang seperti itu. Dan mungkin banyak atau mungkin beberapa di antara kita juga seperti itu. Aset kita lebih kecil daripada utang. Dan mau sampai dibayar kapanpun juga kita bingung bayarnya gimana. Ada orang yang seperti itu, istilahnya mau jual diri pun gak cukup. Nah, orang ini setiap hari mesti ditagih utang. Ditelepon utang. Bayar utang gitu kan. Mending kalau cuman ditelepon. Pinjol hari ini kalau nge-WA, aduh ganasnya luar biasa. Gitu kan. Setiap hari diteror. Setiap hari didatengin debt collector. Nggak ngerti mesti berbuat apa. Gitu kan. Mau membayar hutang nggak bisa. Boro-boro mau bayar hutang. Menghadapi hutangnya aja udah bingung. Gimana mau kerja. Gitu kan. Tapi tiba-tiba
tiba-tiba ada seseorang yang datang ke bank, dia bawa uang, dia melunasi semua hutang-hutang seseorang ini. Dia lunasi semua, gak ada yang tersisa. Dan bank memberikan stempel lunas. Lunas. Gitu. Kolose 2 ayat 14 bilang gini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. So Yesus melakukan ini buat kita, teman-teman. Surat hutang dosa kita, dia tebus di atas kayu salib buat kita. So orang itu bisa pulang tanpa beban. Bukan karena dia mampu membayar, tapi ada orang lain yang membayar buat dia. Kita nggak akan mampu membayar hutang dosa kita. Tapi ada Kristus yang membayarnya buat kita sampai lunas. Amin. So kita nggak perlu untuk menambah-nambahkannya lagi. Kalau utangmu udah lunas, terus kamu mau sok jago bayarin utang lagi. Yesus menebus kita di atas kayu salib, itu lunas, tuntas, gak kredit, saudara. Tapi kita masih punya mentalitas hutang. Kita masih punya mentalitas pengutang. Maka itu kita seringkali, meskipun kita udah tahu it is finished, udah selesai, dia udah membayar lunas, tapi mentalitas kita masih mentalitas hutang. Seperti apa? Kita sering menambah-nambahkan sesuatunya seakan-akan kita bisa mengerjakannya untuk keselamatan kita. Seringkali kita sering melakukan banyak hal, misalnya pelayanan lebih lagi, doa syafaat mungkin lebih lagi, tujuannya apa? Supaya dilihat Tuhan misalnya. Dan apa? Seakan-akan kita bisa menambah-nambahi untuk kita berkenan sehingga kita bisa lebih diselamatkan daripada yang lain. Gitu kan? Kalau Yose bisa diselamatkan, gua pasti bisa lebih selamat daripada dia. Itu seringkali kita sering menambah-nambahkan karya besar Kristus dengan karya kita sendiri. Saudara tahu gambar ini? Ini apa? Mona Lisa. Jadi ceritanya ada satu pelukis terkenal. Ya. Leonardo DiCaprio, oh bukan. Leonardo da Vinci. Dia melukis satu mahakarya yang besar, yaitu yang namanya Mona Lisa. Saudara tahu berapa harga Mona Lisa ini? Menurut data terakhir, harganya itu 860 juta. Tapi US dollar. Tahu nggak berapa itu? Kalau di kurs hari ini, kurang lebih 14,5 T lah. 14,5 triliun. Ini harga sebuah lukisan Mona Lisa. Menurut saya lebih cantik istri saya daripada ini. Menurut saya lebih rela beli lukisan istri saya daripada beli ini. Ini Mona Lisa yang harganya mahalnya luar biasa itu, saudara. Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Pengen kepleset terus. Nah, waktu dia melukis ini, dia menyelesaikannya dan dia berkata, udah selesai. Nah, ketika dia berkata sudah selesai, lukisannya sudah selesai, dan hari ini karyanya begitu mahal. Tapi seringkali kita menambah-nambahkannya. Misalnya nih contoh,
Ini lukisannya bagus ya. Tapi menurut kita zaman hari ini, waktu apalagi zaman COVID kemarin, kayaknya lukisannya lebih bagus kalau dikasih masker. Karena kan nanti ketularan gitu, penyakit, hari ini banyak virus dan lain-lain. Lebih cocok Mona Lisa-nya dikasih masker. Terus saya dengan PD-nya, kalau gitu kita tambahin aja masker. Kira-kira ini lukisan akan bernilai 860 juta lagi enggak? Hah? Ini jadi palsu, saudara. Yang asli jadi palsu. Saudara bisa ketawa. Tapi seringkali kita melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Kita seringkali menambah-nambahi karya yang sudah sempurna di atas kayu salib lewat semua apa yang kita lakukan. Lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita, lewat pertemanan kita mungkin. Kita tambah-tambahi. Seakan-akan Yesus belum menyelesaikannya. Yesus berkata, sudah selesai. Kita tidak perlu dan tidak boleh menambahinya dengan usaha manusia. Cukup percaya dan berserah penuh. Ngerti hari ini ya? Ngerti ya? Saya berharap kita mengerti semua. Karena kalau enggak gawat. Kita nganggep palsu karya Kristus itu nantinya. Oke, tadi apa itu it is finished? Kita melangkah yang kedua, yaitu mengapa it is finished? Mengapa harus sudah selesai? Kenapa? Karena karya keselamatan harus benar-benar selesai oleh Kristus dan hanya oleh Dia. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menyelesaikan semua penebusan dosa itu kalau enggak oleh Kristus sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita selain Kristus, selain Yesus. Bahkan kalau saudara baca kitab suci manapun juga, tidak ada yang mengklaim bahwa tokohnya bisa menyelamatkan saudara. Hanya satu di Injil, saudara bisa baca bahwa Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan kita. Dan itu adalah jaminan buat setiap kita. Bahwa dia menyelesaikannya dengan sempurna. Kalimat ini bukan sekedar penutup dramatis. Itu adalah pernyataan teologis yang penuh kuasa. Yang menyatakan bahwa semua yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia telah dilakukan sepenuhnya oleh Yesus. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Mengapa Yesus mengatakan it is finished? Pertama, menyatakan kemenangan atas dosa, hukum dan iblis. Terus dia menggenapi seluruh nubuat dan janji Allah. Menyatakan bahwa tidak ada lagi korban dosa. Menyatakan kasih yang telah dinyatakan dengan sempurna. Dan menyatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Mengapa Yesus mengatakan it is finished? Pertama, menyatakan kemenangan atas dosa, hukum, dan iblis. Di dalam Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya
tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, gak ada yang bisa menuntaskan hukum Taurat itu. Gak ada yang bisa menggenapi yang namanya hukum Taurat. Kalau saudara baca Taurat di Perjanjian Lama misalnya, ketika kita menjalani hukum Taurat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam kita jatuh, kita harus mengulangi lagi dari pertama. Kita ulangi lagi dari pertama, kedua, ketiga, keempat jatuh, kita harus mengulangi lagi dari pertama. So, nggak ada satu manusia pun juga yang bisa menggenapi yang namanya hukum Taurat. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, semua tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama, itu semuanya fail. Itu semuanya gagal. Maka itu saya heran, teman-teman. Kalau ada yang ngajarin nih misalnya, yuk kita belajar tentang iman. Terus kita belajar dari Abraham, tentang iman. Padahal Abraham itu imannya juga fail. Gitu kan? Kita belajar tentang tentang bagaimana hadirat Tuhan. Kita belajar dari Daud. Padahal Daud juga fail. Karena kenapa? Gak ada satupun juga manusia yang bisa mengenapi isi Taurat tersebut. So kita butuh Yesus. Yesus mengatakan tete lestai. Selesai. Lunas. Tanpa pernyataan ini, seakan-akan ada yang kurang dari karya keselamatan. Yesus berkata, sudah selesai. Bukan, aku hampir selesai. Bukan, tolong lanjutkan. Tapi, sudah selesai. Tapi kita sering gini kan, seakan-akan Yesus ngomongnya aku hampir selesai. So kita melanjutkan apa karya Yesus untuk menyelesaikannya. Atau seakan-akan Yesus ngomong tolong lanjutkan. Benar atau benar? No. Yesus berkata sudah selesai. Yang kedua, kenapa it is finished? Menggenapi seluruh nubuat dan janji Allah. Nah kalau kita tahu mulai dari Kejadian sampai Yesaya itu menubuatkan tentang Mesias yang akan menderita dan menebus, gitu kan. Jadi kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, itu semua melihat kepada nubuatan tentang Yesus. Ketika Yesus berkata it is finished, dia menyatakan bahwa seluruh rencana penebusan Allah sejak kekekalan telah digenapi di dalam Dia. So, semua nubuat dalam Perjanjian Lama itu selalu mengarah kepada salib. Dan semua harapan di dalam Perjanjian Baru itu keluar juga dari salib. Maka itu kita selalu fokusnya kepada salib. Yang berikutnya, mengapa Yesus mengatakan it is finished? Menyatakan bahwa tidak ada lagi korban dosa. Nah, di dalam sistem Perjanjian Lama, korban harus terus diulang karena tidak menyempurnakan hati nurani. Maksudnya gini, kalau kita belajar tentang Perjanjian Lama, manusia jatuh dalam dosa. Kita semua punya dosa. So, di dalam Perjanjian Lama, ketika kita berdosa, kita tidak akan pernah bisa datang di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan dengan Dia. Kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena ini semua terputus karena dosa. So, harus ada korban yang dipersembahkan untuk menaruh semua dosa-dosa kita ini ditransfer, dipindahkan kepada si korban ini. Dan korban ini disembelih ya sampai berdarah dan itu yang dipersembahkan. Hari itu ketika mempersembahkan dosanya beres gitu kan.
Tapi besoknya bikin dosa lagi, ya harus nantinya mempersembahkan korban lagi. Itu terus-menerus harus dilakukan. Saya berdosa, saya beli domba, saya korbankan domba di mezbah Allah, disembelih domba itu sebagai korban bakaran, dan selesai. Habis itu dosa lagi, harus mempersembahkan domba lagi, beli domba lagi, sembelih lagi, persembahkan lagi. Dan itu terus menerus. Itu terus menerus. Tapi ketika Kristus berkata sudah selesai, itu artinya seluruh sistem korban telah digenapi dan diselesaikan. Karena saudara tahu apa enggak? Semua korban yang kita persembahkan, semua domba yang kita persembahkan, itu enggak ada yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Tapi Kristus, Yesus adalah korban yang sempurna. So, kita hanya butuh satu korban, satu anak domba, satu salib, dan cukup untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus itu sempurna buat kita. Cukup Dia yang mengorbankan hidupnya buat kita. It is finished. Sudah selesai. Amin. Mengapa Yesus mengatakan it is finished? Menyatakan kasih yang telah dinyatakan sempurna. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat Yohanes 13 ayat 1 dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. So Yesus sendiri itu adalah lambang kasih, saudara. Kasih di dunia itu kasih yang palsu. Kasih di dunia gak ada kasih yang sempurna. Kasih di dunia adalah kasih yang menuntut. Kasih di dunia adalah kasih yang gue bisa kasih terus lu mau kasih apa? Kasih di dunia adalah kasih transaksional. Even suami istri. Suami istri pun kasihnya kadang-kadang transaksional. Yesus datang ke dunia. Dia mengasihi kita dengan kasihnya yang agape. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau kita baca di dalam Taurat, dibilang kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengasihi seperti itu? Siapa yang bisa? Kalau saya bilang saya nggak bisa. Ada yang bilang, terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada nggak yang bisa? Nggak bisa. Tapi kita kan terus menerus gitu kan. Wah, saya harus mengasihi sesama saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Akhirnya stres. Saya nggak bisa menjalankan firman Tuhan. Gitu kan. Padahal kalau kita baca konteksnya itu bicara tentang ketika Yesus ketemu dengan orang Farisi, ahli Taurat. Dan dia bilang kalau lu secara Taurat, istilahnya bahasanya gitu, secara Taurat, secara kepercayaan lu mau selamat, ya udah jalanin itu. Yesus tahu, pasti fail, pasti nggak bisa. Sama seperti ada orang muda yang datang ke Yesus terus bilang, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan semuanya.
sesuai dengan hukum Taurat. Tapi Yesus bilang ke anak muda ini, ada satu yang kau belum lakukan. Apa? Jual semua kekayaanmu dan persembahkan buat aku. Gak bisa. Maka itu anak itu pulang dengan sedih karena dia gak bisa melakukannya. Dan kita tidak akan pernah sanggup, saudara. Kalau kita mau jujur dari hati kita yang paling dalam. Gak akan pernah bisa untuk melakukan itu. Even saya bilang saya mengasihi istri saya. Ya, istri saya bilang, Dev, jangan minum manis-manis terus. Tapi waktu gak ada istri saya minum teh botol. Iya, itu yang terjadi. Itu yang bilang, apakah saya mengasihi dengan sempurna? Jangan manis-manis terus. Setiap makan, pakai kecap manis, gitu kan. Sekarang semua campaign, saudara. Setiap kali makan sama saya minum teh botol, difoto. Kirim ke istri. Gitu. Gitu kan. Tapi ya, gimana ya, enak sih ya. Enggak itu. Mengasihi itu seperti itu. Tapi Yesus kepada murid-muridnya, dia bilang gini, aku memberikan kepadamu satu perintah yang baru. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. Udah enggak seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, no. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu. So, apa kasihnya? Kasihnya ketika dia berkata, sudah selesai. Berarti dia enggak setengah-setengah, tapi total sampai mati. Dia mengasihi kita. So, kasihnya yang agape itu. Kasihnya kita yang dengan syarat. Dibayar oleh kasihnya yang tanpa syarat. Buat kita. Itulah kasihnya. Amin. Terus mengapa Yesus mengatakan it is finished? Menyatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa apa? Ditambahkan. Ketika menyatakan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan, berarti keselamatan itu tidak tergantung pada siapa? Manusia. Ini seringkali kita mau jadi Yesus kecil. Kadang-kadang gembala kita, ya semoga gembalamu di tempat ini enggak gitu ya. Kalau iya, saya minta maaf dan saya bertobat. Tapi seringkali seperti itu. Pengen jadi Yesus kecil. Yang pengen menambahkan keselamatan buat para jemaat. Atau kadang-kadang teman-teman kita pengen jadi Yesus kecil yang pengen menambahkan keselamatan buat teman-teman kita. Jadi gitu, kita seringkali kita ingin menambahkan sesuatu untuk keselamatan seseorang. Padahal dia udah menyelesaikan semuanya. Nah inilah sebenarnya jawaban untuk pelayanan-pelayanan, untuk gereja-gereja, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para leader yang mengandalkan legalisme dan keselamatan berbasis perbuatan. Bahwa itu enggak benar. Karena Kristus sudah berkata, sudah selesai. Maka seharusnya kita berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan makanya kita selalu mengucap syukur. So, Kristus tidak membuka jalan supaya kita bisa menyelesaikannya. Melainkan dia menyelesaikannya supaya kita bisa berjalan di atasnya. Tahu bedanya? Tahu bedanya?
Kristus tidak membuka jalan supaya kita bisa menyelesaikannya. Melainkan dia menyelesaikannya supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Yesus tidak membuka jalan supaya kita meraih kemenangan. Tapi dia menyelesaikannya untuk meraih kemenangannya dulu. Supaya kita bisa berjalan di atas kemenangannya. So kita hari ini melangkah. Apapun yang kita lakukan. Ini berdasarkan atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan buat kita. Jangan kita berbuat seakan-akan Yesus belum menang. Yesus sudah menang, teman-teman. Buat kita. So kita berjalan di dalam kemenangannya. Amin. Ada yang bilang bahwa kerjakanlah keselamatanmu. So kita mengerjakan banyak hal untuk mencapai keselamatan. Benar nggak? Benar? Coba dengerin sekali lagi. Kerjakan keselamatanmu. Ada kan ayatnya? So kita melakukan banyak hal untuk keselamatan kita. Benar nggak? No. Kalau ayatnya kita baca, itu bukan work for. No. Kalau work for, kita harus bekerja untuk meraih keselamatan. Tapi ini work out. Artinya apa? Keselamatannya itu kita udah dapat. So kita mengerjakan banyak hal itu karena kita udah selamat. Dan apa yang kita kerjakan itu sebenarnya itu buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Bapak Charles bilang gini, it is finished. Is the gospel in the one word. Langsung Indonesianya aja. Sudah selesai adalah Injil dalam satu kata. Lautan makna yang dalam terkandung di dalam satu kata itu. Pekerjaan telah selesai, penebusan telah lengkap, tebusan telah dibayar, keadilan telah dipuaskan, Allah dimuliakan, dan orang berdosa diselamatkan. Bapak Charles bilang gitu. Terus Opa Timothy juga bilang, orang religius berkata aku taat, maka aku diterima. Tapi Injil berkata beda. Sudah selesai, maka aku taat. Kalau agama itu mengajarkan kita berbuatlah banyak hal untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Benar atau benar? Tapi Injil mengajarkan bahwa perkenanan itu sudah kita dapat. Maka kita melakukan banyak hal. Beda. Kita melakukan bukan untuk perkenanannya, tapi perkenanannya udah ada pada kita. Maka kita melakukan banyak hal. Satu lagi ini saya cari gambarnya nggak dapat. Ini gambar paling bagus, percayalah. Dia bilang, hanya Allah yang bisa memuaskan dosa. Hanya manusia yang seharusnya membayarnya. So dosa itu sebenarnya yang bayar harus manusia. Maka Allah manusia, siapa itu? Kristus yang menyelesaikannya secara sempurna. Hari ini sepatutnya kita mengucap syukur dan terus bertobat. Kenapa? Karena kita punya Yesus dalam hidup kita. Banyak orang yang gak punya Yesus, teman-teman. Tapi kita punya Dia, Yesus, yang sudah menyelesaikan semua buat kita. So, kita selalu ingat, apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat, it is finished. Sudah selesai. Amin. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Dampak atau akibat dari it is finished. Dampak atau akibat dari sudah selesai. Yang pertama, keselamatan kita pasti aman. Keselamatan kita pasti aman.
aman. So, saudara nggak perlu khawatir. Ketika saudara percaya, keselamatan itu bisa hilang. No, keselamatan kita pasti aman. Karena Yesus sudah membayar penuh keselamatan. Tidak bergantung pada usaha kita, tapi pada karyanya yang sempurna. Kalau dia berkata keselamatan itu karena usaha kita, maka keselamatan itu bisa hilang. Tapi dikatakan bahwa engkau diselamatkan bukan karena perbuatan dan usahamu, tapi semua karena kasih karunia, karena anugerah. Di dalam Titus 3 mengatakan bahwa engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kau lakukan, tapi semua karena anugerah. So, keselamatan kita pasti aman. Keselamatan kita pasti dan aman. Kita tidak hidup dalam ketakutan akan kehilangan keselamatan setiap kali gagal, melainkan dalam jaminan kasih karunia. Roma 8 ayat 1 bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Katakan kanan kirimu, keselamatanmu pasti dan aman. Amin. Selanjutnya, dampak dari it is finished. Kita tidak perlu lagi membuktikan diri kepada Allah. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan kelayakan kita. Kristus sudah melakukannya untuk siapa? Kita. So kita gak perlu membuktikan lagi. Apa yang perlu dibuktikan? Siapa kita? Membuktikan diri untuk diselamatkan. Membuktikan diri untuk berkenan. Siapa kita yang ngaca? Kita ini orang berdosa. Kita ini orang bobrok. Kita ini orang cacat. Pikiran kita ini loh kotor. Pikiran kita ini rusak. Kelihatannya aja casingnya. Wow. Hati kita hancur. So kita mau membuktikan diri. Semakin kau membuktikan dirimu, semakin fail kau di hadapan Allah. Karena firman-Nya bilang bahwa perbuatanmu itu seperti kain kotor. Apa itu kain kotor? Seperti softtek yang udah dipakai itu. Pembalut wanita yang udah dipakai. Ketika engkau membuktikannya, pembalut itu kau lemparkan kepada Tuhan. So, kita mau membuktikannya. Kita melayani bukan agar diterima, tetapi karena sudah diterima. So pelayan Tuhan tempat ini atau dimanapun berada. Ketika engkau melayani dan engkau merasa supaya diterima, bertobat. Karena kita melayani, itu karena kita sudah diterima. So kita mengucap syukur. Dengan pengucapan syukur kita bisa melayani. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kalau dirangkai, dia bilang gini, kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena pekerjaan. Tapi kita diselamatkan semuanya oleh kasih karunia. Amin. Yang ketiga, pengampunan dosa bersifat total dan final. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni jika kita percaya kepada Kristus. So, mungkin kita hari ini kita merasa, Tuhan, dosaku ini besar. Aku terlalu buruk. Aku terlalu cacat. Hidupku gak ada artinya. Setiap aku melangkah, aku berdosa. Setiap aku melangkah, pikiranku kotor. Setiap aku melangkah sia-sia. Aku terlalu berdosa. Aku terlalu gak layak Tuhan. Tapi ingat, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni jika kita percaya kepada Kristus. Amin. Seperti tadi di Passion of the Christ. Ada wanita yang si pelacur itu. Dia adalah wanita yang diselamatkan oleh Yesus. Ketika semua Farisi mau melempari batu kepada wanita itu, Yesus satu-satunya
yang bilang bahwa kalau engkau semua tidak berdosa, maka engkau boleh melempar. Wanita itu ada terus sampai karya Kristus di atas kayu salib. So perubahan hidup pada wanita itu terus berjalan karena dia bersama dengan Kristus. Hari ini dosamu terlalu besar. Atau mungkin saudara bilang, dosaku kecil-kecil aja. Sama aja saudara. Sama aja. Saya yang berdiri di tempat ini, dosanya juga besar. Saudara yang duduk, gak ada bedanya dengan saya yang berdiri di tempat ini. Dave yang main keyboard, juga sama. Saya dengan Dave, dengan Rea, dengan teman-teman semua, kita sama. Kita adalah orang cacat, kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang sampah. Tapi kita beruntung karena kita dibenarkan. Amin. Kita tidak perlu hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Kalau hari ini saudara masih karena dosa, saudara hidup dalam trauma dan rasa bersalah. Yuk kita bertobat. Kita sadari bahwa Yesus berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan itu gak cuma buat Revano, tapi dia menyelesaikan juga buat kita semua, buat saudara dan saya. Amin. Ibrani 10 ayat 17 dan 18 berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Amin. Yang berikutnya, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Karena tabir bait Allah sudah terbelah ketika Yesus telah menyelesaikan karya penebusannya dengan sempurna. Saudara tahu, ketika Yesus berkata, "It is finished." Dan dia berkata bahwa di dalam namamu aku menyerahkan nyawaku. Terus Yesus mati. Saat itu juga terjadi gempa bumi. Ya. Kegelapan meliputi bumi dan terjadi gempa bumi. Dan hari itu bait Allah, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Nah, saudara kalau lihat tabir ini, dia terbelah bukan dari bawah ke atas. Alkitab berkata terbelah dari atas ke bawah. So berarti bukan manusia yang membelahnya. Tapi ada satu kuasa yang besar yang membelahnya itu dari atas ke bawah. Ketika Yesus berkata, "It is finished," hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kenapa? Karena tadinya saudara, di balik tabir itu ada tabut. Nah, semua orang itu ada di luar tabir. Mereka tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak bisa menyentuh yang namanya tabir itu. Kenapa? Karena yang mampu untuk menyentuh tabir itu hanya imam-imam yang memang sudah ditunjuk. Dan yang qualified untuk bisa masuk ke dalam tabir. Itu pun juga banyak yang mati. Ketika Yesus berkata, "It is finished," tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Dan seketika itu juga semua orang-orang yang ada di depan mampu masuk ke dalam hadiratnya. So hubungan kita dengan dia udah dipulihkan hari ini. Amin. So udah gak ada lagi. Kayak misalnya gini, ayo kita cari hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja A. Ayo kita cari hadirat Tuhan. Kita datang ke persekutuan A. Ayo kita cari hadirat Tuhan. Datanglah ke UC. No, karena setiap kita sudah membawa hadirat Tuhan itu. Karena baitnya udah ada di dalam setiap kita. Hadiratnya itu ada di dalam hidup kita. Oh, nggak usah ngomong gini lagi. Ayo masuk lagi dalam hadiratnya, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lama-lama keluar, saudara. Hadiratnya ada di dalam kita, baitnya ada di dalam kita. Amin. Kita bebas dari perbudakan dosa. Kuasa dosa telah dipatahkan. Kita bisa mengatakan tidak pada dosa.
Karena Kristus telah menang. Ini bukan karena keserupaan, tapi karena pertumbuhan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemudian kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi terikat oleh label masa lalu. Ingat, masa lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kegagalan atau trauma. Kita bisa melepaskan itu semua. Saudara melakukan apapun juga di masa lalu udah. Itu menjadi pengalaman kita di masa lalu. Tapi sesungguhnya dia udah datang untuk membebaskan setiap kita. Dia gak lihat lagi dosa-dosa kita. Ketika anak bungsu itu datang. Anak bungsu itu datang menghampiri sang raja. Anak bungsu ini dia udah, istilahnya gini, dia udah ngambil warisan. Ya, dia udah ngambil warisan terlebih dahulu, si anak bungsu terus dia pakai itu warisan ke pesta, mabok-mabokan mungkin dan lain-lain, sampai akhirnya duitnya habis. Ketika duitnya habis, dia kerja A, kerja B, kerja C, sampai akhirnya demi bisa makan, si anak bungsu ini kerja di peternakan babi. Ceritanya seperti itu. Singkat cerita, di peternakan babi dia sampai harus makan makanan babi itu juga. Saudara, apa yang terjadi? Si anak ini berpikir, bapakku itu raja. Bapakku itu kaya raya. Makanan melimpah di rumah. Hari ini aku ada di kandang babi. Makan makanan babi. So kayaknya lebih baik aku pulang ke rumah bapak. Aku sadar warisan udah aku pakai semua. So aku gak apa-apa lah pulang ke rumah bapak. Aku jadi pegawai aja. Paling enggak pegawai atau kacungnya bapak aku. Itu makanannya lebih enak daripada makanan babi yang aku makan hari ini. So ketika si bungsu ini pulang, motivasinya salah enggak? Motivasinya salah enggak? Salah. Sebenarnya dia pulang bukan karena mau ketemu bapaknya. Tapi dia pulang karena dia cari makanan. Makanan yang layak untuk dia makan. Hari itu dia pulang. Dia pulang dari kejauhan dengan pakaian yang compang-camping, dengan pakaian yang bau, badannya yang bau mungkin. Bapaknya melihat dari kejauhan. Ketika dia melihat si anak bungsu, bapaknya berlari. Ketika dia berlari, bapaknya langsung menghampiri si anak ini. Langsung Alkitab bilang, bapaknya langsung memeluk dia dan mencium dia. Pertanyaannya, bapaknya ngomong gini enggak? Anakku, ganti pakaianmu dulu. Mandi dulu yang bersih. Baru aku bisa memelukmu. No. Dengan pakaian yang compang-camping. Dengan pakaian yang bau. Tubuh yang kotor. Tubuh yang bau. Sang bapak berlari. Langsung memeluk dia dan mencium dia. Dia gak peduli apapun juga yang dihadapi oleh orang itu. Dia gak peduli. Bahkan mungkin motivasinya salah sekalipun. Dia gak peduli. Tapi ketika sang anak ini bertemu dengan bapaknya. Bapaknya langsung memeluk dia. Hari ini saudara, apapun juga keadaanmu, apapun juga dosa-dosamu, apapun mungkin kau lagi di atas atau kau lagi di bawah, atau mungkin kau lagi terpuruk hari ini. Ketika engkau bertemu dengan dia, dia gak peduli siapa engkau. Dia gak peduli, dia akan memeluk engkau dan mencium engkau. After itu dikatakan Alkitab, barulah bapaknya memberikan pakaian yang layak, cincin dan lain-lain. Dan singkat cerita, sang anak ini, anak bungsu ini, gak dipanggil sebagai budak atau kacung. Dia tetap dipanggil sebagai anak. So kita hari ini, kita bukan budak-budaknya saudara. Hari ini kita bukan hamba-hambanya lagi. Kita adalah anak. Karena karyanya yang besar di atas kayu salib itu. Yang memampukan kita hari ini untuk kita menjadi anak. Mungkin keluargamu hancur hari ini. Engkau dikecewakan oleh orang yang kau kasih. Mungkin bapakmu meninggalkan engkau. Mungkin ibumu meninggalkan engkau. Engkau mungkin anak yang sebatang kara. Bapak di sorga selalu mau datang untuk memeluk engkau. Apapun keadaanmu,
apapun dosa-dosa, Dia mau datang untuk memeluk engkau hari ini. Amin. Amin. Kita adalah ciptaan baru yang dihidupkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Nah, kita secara gereja, kita juga harus memberitakan Injil yang selesai. Bukan Injil perbuatan. Seringkali gereja mengajarkan kita bukan Injil yang selesai, saudara. Tapi Injil perbuatan. Kita tidak lagi mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi menunjuk kepada Kristus yang sudah menyelamatkan. So gereja harus selalu fokusnya adalah Kristus. Fokusnya adalah apa yang Dia udah lakukan buat kita. Bukan apa yang kita lakukan buat Dia. Tapi apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Kita bersaksi dengan keberanian. Kenapa? Karena salib sudah menang. Seringkali kita nggak berani untuk mengabarkan kabar baik. Seakan-akan Kristus belum menang. Kita tidak perlu takut menghadapi dunia. Kita membawa kabar baik. Kamu tidak perlu mati dalam dosamu. Yesus sudah menanggungnya. Amin. Karena Yesus berkata sudah selesai, maka aku tidak lagi berhutang kepada Allah. Karena Yesus berkata sudah selesai, maka aku tidak lagi diperbudak oleh dosa. Karena Yesus berkata sudah selesai, maka aku tidak hidup untuk membuktikan diriku. Karena Yesus berkata sudah selesai, maka aku hidup dalam kasih dan pengucapan syukur. Amin. Kita tidak lagi membawa korban apapun untuk menghapus dosa. Karena apa? Yesus sudah melakukannya. Kita hidup dalam syukur, bukan rasa takut. Karena kita tahu harga dosa telah dibayar. Kita tidak menambahkan apapun pada karya salib. Seluruh hidup kita adalah respon, bukan syarat keselamatan. Karenanya kita tidak bisa dan gak perlu menambahkan apapun juga pada karya salib. Semua usaha untuk membayar dosa dengan amal, ibadah lahiriah ataupun hukum apapun juga adalah sia-sia. Amin. Setelah kita lihat ini semua, thank you. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah melakukannya buat kita semua. Engkau melakukannya dengan sempurna hari ini. Darah-Mu tercurah, itu enggak sia-sia. Darah-Mu tercurah untuk saya, sang pendosa ini. Darah-Mu tercurah untuk saya, yang hidup selalu gagal dan gagal ini. Darah-Mu tercurah buat saya, yang selalu jatuh bangun dan jatuh bangun. Tapi ingat, ketika engkau jatuh, engkau gak akan sampai tergeletak. Karena aku besertamu. Amin. Karena aku beserta. Mazmur Daud bilang gini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun Revanu, sekalipun Nenat, sekalipun Anggri, sekalipun Yose, sekalipun Raymond, sekalipun siapapun juga yang ada di tempat ini. Berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah yang hitam pekat. Lembah yang kita gak bisa lihat ke depan, ke belakang, ke samping, kanan kiri. Mungkin ketika kita melangkah ke depan itu jurang mungkin. Ketika kita melangkah ke belakang itu kematian mungkin. Itu hitam pekat, kita gak bisa lihat apa-apa. Tapi Mazmur Daud bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Karena Engkau besertaku. Hari itu saudara, Daud belum mengalami apa yang namanya salib Kristus. Hari itu Daud
belum mengalami masa di mana kasih karunia-Nya itu nyata dalam hidupnya. Hari itu Daud masih dalam masa Tuhan bisa datang. Dan satu saat ketika dosa, dia pergi lagi. Ketika berkenan, dia datang lagi. Hari ini, kita nggak seperti Daud lagi. Ketika dia bilang, karena engkau besertaku. Dia benar-benar beserta dengan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Karyanya yang sempurna di atas kayu salib itu tuntas untuk setiap kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Apapun juga keadaanmu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. So hari ini, yuk kita mengucap syukur atas apa yang dia telah perbuat. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Firman-Nya bisa selesai hari ini. Tapi biarlah ini menjadi rema di dalam hati kita. Setiap kita melangkah, kita selalu ingat. Yes, thank you. Terima kasih Yesus. Sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Ketika engkau menghadapi dosa, katakan pada dirimu, it is finished. Sudah selesai. Ketika engkau lagi jatuh, katakan, it is finished. Sudah selesai. Amin. Ketika engkau lagi susah untuk menghadapi dagingmu, katakan it is finished. Dagingnya sudah tercapik-capik buat kita. Supaya kita bisa melawan semua hidup kedagingan kita hari ini. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk karyamu yang begitu dahsyat. Karyamu yang begitu besar di atas kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap kami semua. Dan kami tahu bahwa kami mau hidup dalam pengucapan syukur karena Engkau Tuhan. Hari ini biar kami boleh bertobat, kami boleh selalu memandang Engkau dan mengatakan pada hati kami, it is finished, sudah selesai. Apapun keadaanmu hari ini. Apapun juga yang sudah Engkau lakukan sebelumnya. Bahkan dia, ketika dia mengatakan it is finished, itu berlaku juga untuk ke depan. Dia menjamin kehidupanmu yang lalu, hari ini, dan ke depan. Namamu sudah terukir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.